Halo Sobat Ejra Diskus, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Ejra Diskus. Di video kami kali ini, kami akan membahas mengenai Q&A. Jadi ini spesial ya. Buat teman-teman yang kemarin banyak bertanya di kolom komentar, kita akan pilih beberapa pertanyaan untuk kita jawab langsung di video ini. Dan Q&A ini bila banyak ya yang akan bertanya, mungkin di next episode kita bisa akan buat lagi ya. Oke. Untuk Q&A seperti ini. Jadi kalian nggak apa-apa kalau memang ada yang perlu ditanyakan, tanya aja, kami akan tampung. Dan bila banyak yang nonton untuk Q&A seperti ini, kita akan jawab juga ya di video berikutnya. Oke, kita langsung ke Q&A yang pertama. Oke, jadi kita udah ngumpulin 10 Q&A top pertanyaan yang paling sering ditanyakan atau pertanyaan yang menurut kita paling menarik nih untuk dijawab. Oke, aku bacakan ya. Silakan. Oke, yang pertama dari @arif_si_caksono5679. Selama pengobatan dikasih makan nggak bang? Terus kalau nggak dimakan makanannya gimana? Oh gitu. Ini mengenai pengobatan ya. Ya. Sebenarnya ini ada ya di video Ejra Diskus lainnya. Cuman saya akan jawab ya di Q&A kali ini. Jadi ketika pengobatan ikan diskus itu lebih baik itu ya dipuasakan dulu ya. Kalau tadi dia bilang apa? Kalau nggak pengobatan ya. Oh ya. Biasa saya sih sehari 2 hari dipuasakan dulu. Biar dia fokus dulu ya untuk penyembuhan. Kemudian di hari ketiga saya akan kasih makanan sedikit demi sedikit. Kalau dia udah mulai mau, udah mulai suka, udah mulai makannya banyak, terus misalnya dia kena penyakit eksternal ya, misalnya siripnya rusak atau ada jamur, ada bakteri dan lain sebagainya, kita cek tuh di kulitnya. Kalau udah mulai membaik, ya udah kalian bisa memberi makanan yang banyak dan bisa mengangkatnya ya di karantina kembali ke tank semula. Dan itu untuk waktu penyembuhan nggak tentu ya, kadang bisa lebih daripada 3 hari, ada yang seminggu 2 minggu, tergantung dari imun ikan. Jadi imun ikan tuh berbeda-beda ya, ada yang cepat sembuh, ada yang lama sembuhnya. Yang penting kalian tetap observasi ya. Dan makanan juga perlu diperhatikan, jangan terlalu banyak. Kalau nggak mau makan ya udah dikit aja, dan sisa makanan langsung diangkut karena itu bisa membuat bakteri atau penyakit dalam air. Jadi kasih makanan sedikit, yang penting habis, daripada banyak tapi nggak habis malah jadi penyakit, ikan sembuh malah tambah sakit. Oke, jadi kesimpulannya kalau lagi sakit sebaiknya dipuasakan dulu 1-2 hari. Baru kita lihat kondisinya. Kalau sudah membaik kita coba kasih makan sedikit dulu ya. Jangan langsung banyak ya. Kita cek ombak dulu gitu ya. Kalian kan kadang-kadang gitu ya, nggak sabaran ikannya biar gemuk, biar cepat besar, cepat kuat, cepat sehat, kasih makan. Itu bukan treatment namanya, tapi membuat ikan tambah sakit. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari @ddsudirman6721. Tank nggak harus pakai pasir malang atau batu ya om? Polosan aja ya? Oh, ini masalah tank. Kalau tank itu sebenarnya selera ya. Tapi kalau saya lebih senang yang polosan. Karena kadang-kadang kalau pakai batu atau pakai pasir ya, pasir malang, pasir silika, itu bisa berefek pada badan ikan diskus. Dia bisa ada bintik-bintik hitam ya. Oh, bikin kotor ya coraknya. Bikin kotor. Itu kadang-kadang ada di jenis ikan golden, diskus pigeon atau diskus red melon. Itu kadang-kadang ada bintik-bintik hitam. Nah, karena diskus ini kadang-kadang mirip bunglon. Dia akan menyesuaikan kondisi di mana dia berenang. Kalau memang di sana polosan, dia akan ya udah badannya bersih gitu ya. Tapi kalau ada pasir atau ada batu-batu gitu, dia kadang-kadang akan bintik-bintik gitu. Tapi itu juga bisa karena genetik. Udah pada dasarnya udah bintik-bintik gitu ya, udah jelek kulitnya. Jadi kalau kalian beli ikan diskus, perhatikan juga tuh kulitnya. Jangan yang bintik-bintik hitam ya, yang mulus, pokoknya yang bersih gitu ya, supaya kalian tidak kecolongan dan ikan kalian tetap indah dan cantik ya, dengan warna yang lebih lah. Makanya kalau di kita kasih latar polos warna putih gini ya. Kita polos semua. Iya, polos warna putih, warna cerah supaya warna asli dari diskusnya lebih terlihat, warnanya lebih menonjol. Dan kita tidak pakai pasir malang atau batu-batu gitu ya di dasarnya. Itu juga buat kalian yang bersihkan akuarium lebih bisa lihat ya kotorannya itu. Lebih gampang dibersihkan ya. Kotorannya itu ada di mana, kalian bisa sedot langsung pakai sifon gitu ya. Oke. Dan ini
kembali lagi kepada kalian nih selera ya. Selera ya. Ini cuma dari kami aja kalau kami suka yang polosan. Oke. Selera ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari @jelitabirdfarm5325. Bang, diskus saya kok nggak mau lampu celup ya bang? Kalau ada lampu terang selalu mojok, kalau samar-samar enjoy aja tuh bang. Oh, jadi dia enjoy kalau samar-samar gelap-gelap gitu ya. Nah, ini berarti dia kurang adaptasi. Jadi kalian perlu melatih dulu mentalnya ikan ini ya. Jangan langsung mencelupkan aja lampu atau gantung lampu di atasnya. Jangan, pelan-pelan ya. Kalian bisa mungkin memberikan treatment mungkin beberapa jam sekali kasih lampu terus dimatikan. Terus besoknya kalian kasih lampu lagi agak lama, matikan, dan diulangin berkali-kali sampai ikan kalian mentalnya kuat gitu. Dan lebih baik jangan pakai lampu celup sih. Oke, kenapa tuh? Karena kalau lampu celup kayaknya langsung sinarnya kena semua ya, tembus ya. Silau ya. Ke dalam air ya. Jadi mending yang gantung aja supaya sinarnya lebih merata ya dari atas ke bawah. Gitu. Dan sekali lagi ini masalah mental perlu dilatih. Dan tidak bisa langsung ikan kalian suka dengan cahaya. Jadi perlu pelan-pelan di treatment ya. Gitu. Kalaupun kayak ikan kalian misalnya beli bisa kena cahaya kuat gitu ya, berarti mentalnya udah bagus. Nah itu bagus tuh ikannya. Kalian beruntung dapat ikan seperti itu. Tapi kalau seperti ini kasusnya, ya udah dilatih aja pelan-pelan, kasih sinar ya, sejam kasih sinar matikan, 2 jam kasih sinar matikan, dan seterusnya sampai ikan kalian bisa adaptasi dengan cahaya. Oke, jadi ikan diskus ini walaupun manja tapi sebenarnya dia bisa adaptasi ya, perlu dilatih aja. Perlu dilatih aja. Oke, thank you. Kita lanjut ke pertanyaan keempat dari @Hendrianto3323. Om, kalau breeding air TDS-nya 200-300, terus kalau udah nelor baru dipindah air ke TDS rendah bisa nggak ya? TDS yang tinggi mengakibatkan telur mengeras. Kalau pembuahan oleh penjantan ngaruh nggak? Oh, jadi dia TDS-nya tinggi untuk indukan ya? Betul. Kemudian pas indukannya nelor dipindahkan ke TDS rendah. Betul. Wah, kalau itu 2 kali kerja ya. Mending kalian langsung pakai TDS yang rendah aja gitu ya. Nanti bikin ikan kalian stres. Jadi udah diatur aja TDS-nya yang rendah di bawah 100, yang kalsiumnya itu ya kalsiumnya kecil ya. Atau GA-nya kecil, karena TDS rendah itu biasanya kalsiumnya kecil gitu kan. Kenapa kalsium kita ngomong kalsium? Karena kalsium itu yang mempengaruhi cangkang telur. Semakin tinggi kalsium air itu akan membuat cangkang telur makin mengeras dan susah untuk netas gitu. Jadi TDS rendah itu memiliki kalsium yang rendah dan cocok buat ikan di breeding seperti diskus ini ya. Jadi usahakan kalau di awal ya udahlah langsung aja di air yang rendah TDS-nya, jangan langsung main TDS tinggi terus pindahin TDS rendah, itu 2 kali kerja ya. Dan takutnya ikan kalian stres dan nggak mau lagi jaga telurnya karena stres, diangkut nih tempat yang baru gitu kan. Jadi udahlah daripada beresiko mending gak usah seperti itu. Takut dimakan juga anakannya yang dimakan biasanya gitu, dia stres bisa makan anakan atau nggak mau jaga anakannya dan lain sebagainya. Jadi udahlah jangan TDS tinggi terus dioper ke TDS yang rendah karena lagi mau mengerami telurnya. Janganlah dari awal ya sebelum bertelur kasihlah TDS yang rendah. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. TDS yang tinggi kan mengakibatkan telurnya mengeras. Mengaruh nggak sih pas dibuahi oleh sang jantan? Oh gitu, masih sama yang tadi ya? Masih sama. Pertanyaan kedua. TDS yang tinggi itu mengakibatkan telur jadi keras kan karena kalsiumnya. Kalau TDS tinggi itu tidak berpengaruh kepada pembuahan. Tetap dia akan membuahi telurnya, tetapi proses pengeraman itu yang berpengaruh. Pas menetasnya gitu. Pas lagi diramin ini. Jadi telur yang telah dikeluarkan oleh betina dibuahin oleh jantan. Nah, itu udah berhasil tuh ya telurnya, ada pembuahan di dalamnya. Sampai di sini tidak terpengaruh TDS ya. Tidak terpengaruh TDS, tetapi jangka waktu yang lama telur ini berada di TDS yang tinggi membuat dia mengeras. Karena TDS tinggi kembali ke kalsium yang tinggi. Kalsium membuat telur menjadi keras dan tidak bisa menetas. Gitu. Paham. Jadi itu jawabannya ya. Berarti kesimpulannya tidak direkomendasikan untuk dipindah-pindah ya, karena 2 kali kerja dan resiko bikin ikan stres, dan juga untuk pembuahan tidak dipengaruhi nih, tapi mempengaruhi pada saat mau menetasnya ya. Ya benar, menetasnya itu yang penting. Perlu TDS yang rendah ya. Mantap. Kita lanjut pertanyaan kelima dari @J_Stripnime2329. Ikan diskus mulai keluar warna dari ukuran berapa ya Om? Kalau ikan diskus itu keluar warna itu dari ukuran 2 in ke atas. 2 in ke atas ya? Ya. Kalau ikan kalian itu kecil 1 in itu belum. Gitu.
belum ada batiknya ya. Jadi kalau 2 in, 3 in, 4 in itu sudah kelihatan batiknya. Jadi kalian sabar aja. Dan cara membuat batik keluar itu yang pertama kalau genetiknya bagus dia akan keluar. Yang kedua bisa dipancing lewat burger. Burger. Ya, burger diskus ya, bukan burgernya KFC ya, atau McD ya. Jadi burger diskus itu olahan jantung sapi gitu ya, dikasih pewarna atau dikasih yang polos tuh nggak usah pakai pewarna. Yang biasanya empuk-empuk warna merah-merah gitu ya, merah agak muda gitu ya, merah bata biasanya. Iya, nanti kita kasih gambarnya ya di video ini gimana bentuk burger diskus. Nah, kasih itu aja, kalau enggak ya udah biarkan aja, nanti di 3 in 4 in juga keluar kok. Kadang-kadang 2 in juga udah keluar, 2 in up ya. Nah, itu berarti bagus indukannya tuh. Berarti tergantung genetik. Cuman kalau teman-teman pengen prosesnya lebih cepat bisa ditambah dikasih burger ya. Iya. Biar lebih cepat keluar gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6 dari @Yustiana-Risa 2622. Boleh nggak ikan diskus baru dikarantina di bak gede dalam kurung karena nggak punya akuarium lagi? Terus baknya dikasih PK sama akriflavin, dikasih aerator sama heater yang kecil. Terus entar dapat sehari atau 2 hari baru deh dipindah ke tank utama. Tanknya nggak ada obat-obatan apapun dan udah ada ikan diskus yang lama. Gitu. Jadi ikan ini baru datang ya. Ikan baru datang itu lebih baik dikarantina dengan cara diaklimasi dulu. Atau aklimatisasi ya. Aklimatisasi bahasa panjangnya. Jadi ikan kalian datang itu biasanya kalau penyesuaian suhu, ikan dalam plastik diampungkan ke atas air, permukaan air. Ketika ikan sudah menyesuaikan suhu pada akuarium, diangkat, cemplungkan ke ember. Embernya harus pakai air asli di dalam plastik tadi. Jangan dicampur dulu air dari rumah kita. Baru pelan-pelan kita cemplungkan air dari rumah kita sedikit demi sedikit, biar dia mengicip-icip pH dan TDS baru. Karena pH dan TDS baru ya, pH dan TDS yang lama kan belum tentu sama dengan yang di rumah kan? Iya betul. Jadi kita kasih dulu sekali, diamkan setengah jam, kasih lagi sekali, terus berulang-ulang dengan aerator. Jadi ada gelembung aeratornya ya. Supaya ikannya ada oksigen di dalam airnya yang dipakai untuk karantina sementara itu ya. Nah, kalau saya biasa nggak pakai akriflavin, nggak pakai pH, nggak pakai PK ya, PK ya. Karena PK itu keras. Kalau akriflavin oke lah ya. Itu kan dia nggak keras ya, nggak seperti PK. Cuman nggak perlu juga sebenarnya ya, karena nggak sakit ya. Nggak perlu juga. Jadi cukup pakai air aja. Yang perlu dijaga itu adalah penyesuaian ikan terhadap pH dan TDS. Iya. Gitu. Terhadap air barunya. Iya, terhadap air barunya. Sedangkan akriflavin dan PK itu hanya untuk pencegahan supaya ikan kita ya, mungkin ikan kita dibawa dari jauh. Atau dari luar kota ya, dia lama dalam plastik, mungkin dia kelamaan dalam plastik dia jadi sakit ya. Jadi ada mungkin bakteri, virus yang menempel pada ikan itu karena dia kelamaan di plastik, jadi perlu dimandikan dengan obat. Tapi kalau cuma jarak dekat rumah kalian, misalnya cuma 1 kilo 2 kilo dari penjual ikan, yang nggak usah pakai obat-obatan seperti itu. Tapi kalau dari jauh mungkin boleh untuk mencegah penyakit. Dikasih obat kuning atau akriflavin ya. Kalau PK sih saya belum pernah pakai itu ya. Gitu. Jadi udahlah akriflavin aja. Tapi yang utama pH dan TDS dulu yang disesuaikan dengan suhu. Masalah akriflavin atau PK itu nomor 2. Itu nggak terlalu berpengaruh gitu. Tapi kalau mau kasih pun tapi kalau PK saya nggak sarankan ya, karena keras banget tuh obatnya. Berarti kesimpulannya di karantina di bak gede nggak apa-apa, asalkan diaklimatisasi dulu. Dengan air yang lama, dikasih air baru sedikit demi sedikit, baru deh dia sudah adaptasi, dicemplunglah ke bak, nggak masalah ya. Dan tadi digabung dengan ikan lama ya. Nah, kalau ikan lama sih kalau saya nggak pernah seperti itu. Saya mending di tank yang lain aja. Takutnya ikan lama membawa penyakit ke yang baru dan sebaliknya yang baru buat penyakit ke yang lama. Jadi mending udahlah kita karantina terpisah dulu beberapa minggu, baru kita gabung dengan ikan yang lama, karena ikan yang baru datang tuh imunnya sangat rendah. Ini yang bikin banyak pembeli mati ya. Baru datang cemplungin langsung 2-3 hari mati, yang disalahkan penjual. Padahal dia yang salah treatmentnya ya untuk ikan baru datang. Itu yang perlu digarisbawahin. Jadi mending kalian udahlah karantina terpisah dulu aja. Kalaupun mau langsung ya udah 50-50. Semoga aja ikan yang baru kuat,
tidak terkena dengan ikan yang lama, dan sebaliknya ikan lama pun tidak terpengaruh dengan yang baru. Itu 50-50 ya. Hoki-hokian lah kata orang. Oke. Berarti di karantina di bak aja dulu kurang lebih 2-3 minggu ya, dengan kondisi sudah diaklimatisasi. Tidak perlu dikasih PK karena itu terlalu keras. Kalau misalkan jarak deket, nggak usah juga akriflavin, kecuali dia dari jarak jauh yang mungkin kurang oke fisiknya, baru tambah akriflavin sedikit nggak apa-apa ya. Baru kalau memang nggak punya tempat lagi, mau nggak mau dicampur ya nggak apa-apa. Tapi ada resiko akan terpapar virus atau bakteri yang menempel di ikan diskus lama atau sebaliknya berarti ya. Iya, jadi 50-50 lah, 50-50 ya. Kalau kita kan nggak mau hoki-hokian ya. Kalau kita main aman aja lah. Makanya kami selalu menyediakan 2 tank, tank karantina dan tank pemeliharaan. Karantina ya itu buat ikan baru kita taruh dulu sementara, baru cemplung di pemeliharaan. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan ke-7 dari @gusdebaliturs9312. Kalau ngasih obatnya waktu ada ikan lain atau tank med diskus yang sehat bisa nggak Bang? Kalau ikan kalian sakit, digabung dengan ikan sehat kasih obat, mending jangan deh. Oke, kenapa tuh? Ya logikanya kita sakit ya. Kita sakit di dalam satu rumah ya. Mama bapak kita sehat. Masa harus minum obat juga sama-sama kayak kita? Betul. Dia kan sehat, ngapain minum obat? Iya. Kita doang kan yang sakit yang minum obat, ngapain bawa-bawa orang rumah dikasih obat juga semua gitu kan? Oke. Ikan pun demikian. Jadi mending kalian pisahkan tersendiri, tank karantina, kasih deh obat. Oke. Jadi jangan digabung ya yang sakit sama yang sehat. Ya karena nggak baik juga ikan sehat kasih obat ya. Oke. Jadi jangan. Jadi sebenarnya sih nggak masalah, cuman kayak sia-sia aja buang-buang obat ke ikan sehat dan takutnya malah bikin memicu untuk sakit ya. Iya. Supaya lebih aman di karantina, supaya kalau penyakitnya menular tidak tertular juga ikan yang sehat ya. Iya benar. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-8 dari @volvey T8299. Bang, tiap water change perlu pakai garam atau obat pencegah? Kalau itu sih kalian bisa kasih, tapi jangan sering ya. Oke. Beberapa kali aja boleh kasih obat untuk pencegahan ya dan garam, tapi jangan setiap kali ganti air gitu ya. Mungkin kalian dalam waktu 1 bulan ganti 2-3 kali ya airnya. Ya kasih aja sekali gitu atau 2 kali gitu ya. Jangan terlalu sering juga karena itu aja sih, maksudnya ya nggak ada itunya juga sih. Kalau ikan kalian sehat juga buang-buang obat ya, buang-buang obat juga sih. Iya. Gitu. Tapi nggak apa-apa buat pencegahan, tapi jangan terlalu banyak sering ya dikasih. Oke, siap. Lanjut ke nomor 9 dari @rudyalpian2419. Amoxilin fungsinya buat apa, Om? Amoxilin itu fungsinya antibiotik ya. Oke. Jadi itu obat manusia. Tapi dipakai juga untuk ikan diskus sebagai antibiotik. Gitu. Itu bisa digunakan buat ikan-ikan yang luka atau mungkin juga kena jamur gitu ya, itu bisa pakai amoxilin. Tetapi kalau kalian mau aman pakai aja antibiotik dari Memphis, ada ya antibiotik Memphis gitu. Atau juga bisa juga pakai akriflavin, juga ada antibiotiknya. Akriflavin ada ya. Gitu. Tapi kalau kalian mau coba pakai amoxilin sebenarnya nggak masalah karena saya juga pernah mencobanya. Ya ada sih efeknya gitu. Tetapi ya itu tergantung kalian mau pakai apa enggak, itu bebas gitu. Tapi fungsinya sebagai antibiotik. Berarti fungsinya antibiotik untuk mencegah lukanya infeksi lah ya. Iya. Gitu. Sebenarnya ini obat manusia. Nah, kalau pengen obat yang memang dikhususkan untuk ikan, ada mereknya namanya Memphis ya. Iya, antibiotik. Oke, berarti ini kita sebagai nggak di-endorse ya sama Memphis. Ini cuman pengalaman kita aja. Kalau antibiotik ikan kita pakai itu ya. Iya, tapi kalau Memphis nawarin kita juga nggak keberatan sih. Tunggu aja ya Memphis. Iya. Ini obat manusia untuk. Iya betul. Kita. Ini alternatif aja lah ya. Takutnya teman-teman punyanya amoxilin di rumah, at least untuk pertolongan pertama bisa pakai itu. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10 dari @muhammadrizki4551. Om, itu pakai air apa yang TDS-nya 0,61? Ini mungkin komen di video kita yang lagi bahas TDS gitu. Oh ya, TDS 0,61 yang di video kita itu menggunakan air RO. Mesin RO ya. Jadi ada beberapa cara menurunkan TDS. Selain RO juga kalian bisa menggunakan air dari tetesan RAC. RAC itu TDS-nya rendah. Yang kedua air hujan. Air hujan juga TDS-nya rendah, baru RO gitu. Nah, khusus untuk, tapi agak sulit ya ngumpulin air hujan sama air tetesan AC. Air hujan itu kan tergantung cuaca ya. Betul. Dan
AC juga kan berapa hari tuh bisa penuh 1 M kan. Iya. Kadang juga satu malam juga berapa doang ya. Kalau cuma punya satu akuarium kecil mungkin bisa ya. Kalau kita kan nih akuariumnya banyak nih. Mending RO aja, meskipun RO memang harganya mahal, tapi ya udahlah, yang namanya kita usaha harus ada sedikit korban ya untuk beli fasilitas supaya ikan kalian sehat dan tidak sakit. Yang penting sih itu aja, nggak ada masalah aja di rumah kalian. Mending pakai RO aja, atau enggak satu lagi pakai air isi ulang atau air galon ya. Tapi kalau galonnya harus galon yang biasanya yang TDS rendah itu merek-merek kayak isi ulang yang brand-brand gitu ya, kayak Cleo, Aqua, itu dia TDS-nya rendah. Bukan air isi ulang yang merek-merek lokal? Bukan yang isi ulang yang murah-murah yang 4.000, 3.000 gitu. Biasanya masih tinggi TDS-nya itu. Atau mungkin di rumah kalian air isi ulang yang murah gitu TDS-nya rendah, bisa pakai sih. Bisa dicek pakai TDS meter ya? Iya, TDS meter dan pH meter. Ya, untuk cek caranya kalian bisa cek di videonya ya, untuk detailnya cara ngecek TDS air. Ya. Gitu. Oke. Kurang lebih udah 10 pertanyaannya. Ya, Ya. Makasih banyak Bang Ezra udah jawab pertanyaan-pertanyaannya. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan lain yang belum terjawab, boleh banget komen juga di kolom komentar. Dan buat teman-teman kan sebenarnya banyak banget yang nanya di video-video kita ya. Dan seringkali pertanyaan udah dijawab ditanyakan lagi. Jadi kalau teman-teman butuh jawaban cepet, teman-teman mungkin bisa scroll atau cek di video yang lain. Barangkali pertanyaan teman-teman udah terjawab. Gitu. Tapi kalau teman-teman tetap mau nanya di sini pun nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus sabar ya, karena kan kita butuh proses untuk bikin Q&A dan teman-teman nyimaknya juga nanti setelah kita posting gitu. Iya. Jadi seperti itu aja ya. Oke teman-teman, sampai berjumpa di video Ezra Diskus lainnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan ketik komentar ya bila ada pertanyaan yang kurang ya. Yang kalian penasaran jawabannya apa. Kita berjumpa di video Ezra Diskus lainnya. Saya pamit. Salam Ezra Diskus. Dadah. Terima kasih. To be